Saudara-saudari terkasih, selamat berjumpa lagi dengan saya, Romo Sipri, dalam renungan singkat Minggu Biasa keempat, Minggu 31 Januari 2021. Dalam bacaan pertama, Tuhan menyampaikan pesan bahwa Ia akan mengangkat seorang nabi dari antara warga bangsa Israel, dan ke dalam mulut nabi itu Ia akan meletakkan segala firman-Nya. Firman-Nya itu harus didengarkan dan diikuti oleh seluruh bangsa Israel. Dan dalam bacaan Injil kita mendengar tentang Yesus yang berbicara dengan penuh kuasa, bahkan roh-roh jahat pun Ia perintahkan dan mereka taat kepadanya. Pesan Tuhan melalui Musa dalam bacaan pertama melalui kitab Ulangan telah terwujud atau telah menjadi nyata dalam diri Yesus Kristus, yang segala karyanya menghadirkan Tuhan di tengah-tengah umat Israel, sehingga banyak orang berkata, apa ini? Ajaran baru, roh-roh jahat Ia perintahkan dan mereka pun taat kepadanya. Dengan ini saudara-saudari terkasih, baik kitab Ulangan maupun bacaan Injil sama-sama menegaskan bahwa Allah berbicara, Allah hadir di tengah umatnya, dan umat beriman harus mendengarkan Dia. Ia telah berbicara melalui para nabinya dan lebih-lebih melalui Yesus Kristus putranya, yang bukan hanya berbicara tapi juga menyelamatkan, menyembuhkan, dan membebaskan. Oleh karena itu saudara-saudari terkasih, agar dapat mengenal Allah dan kehendak-Nya, kita tentu dituntut untuk berusaha, berupaya mendengarkan Dia yang berbicara kepada kita. Dan Ia berbicara kepada kita melalui kitab suci, tetapi juga melalui nasihat-nasihat lain yang Allah sampaikan, yang Allah letakkan dalam mulut orang-orang yang memberi kita nasihat, yang memberi kita teguran, atau yang membimbing kita dan meneguhkan kita dalam keseharian hidup kita. Karena itu saudara-saudari, marilah kita berusaha untuk mengenal Tuhan melalui kitab suci yang kita baca dan yang kita renungkan. Tetapi juga marilah kita lebih peka mendengarkan Tuhan dan kehendak-Nya melalui nasihat-nasihat, melalui teguran, melalui sapaan, melalui arahan atau bimbingan dari orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Karena kita percaya Tuhan bisa memakai siapa saja untuk memimpin dan membimbing kita kepada jalan yang benar, kepada keselamatan sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Namun kita juga bisa bertanya, apakah kita hanya bisa berhenti sampai pada berjuang untuk mengenal Allah dan kehendak-Nya melalui mendengarkan firman-Nya dan nasihat-nasihat baik dari orang-orang lain? Tentu saja tidak. Rasul Paulus menasihatkan pada kita pada hari ini melalui bacaan kedua, bahwa kita hendaknya tidak dihalangi oleh kekhawatiran-kekhawatiran dunia untuk mengabdi Tuhan. Hendaknya kita berserah penuh pada Tuhan, percaya hanya pada Dia, dan tidak percaya pada yang lain. Tidak pada harta kekayaan, tidak pada kepopuleran diri, tidak kepada kesanggupan pribadi, tidak juga pada
bakat-bakat dan kemampuan kita. Karena semua itu berasal dari Allah, maka kita hendaknya berserah penuh dan percaya hanya pada Dia dalam hidup kita setiap hari. Tuhan memberkati.